Setiap kali kita nyalain laptop atau kirim pesan, sebenarnya ada banyak banget keajaiban teknologi yang kerja di belakangnya. Pernah kepikiran nggak sih, apa aja itu? Nah, hari ini kita bakal bongkar semua rahasia di balik layar dunia digital kita, mulai dari hal yang paling dasar. Jadi pertanyaannya simpel aja. Pengetahuan digital kamu itu setara nggak sama anak SMA kelas 10? Yuk kita uji sama-sama. Soalnya semua yang bakal kita bahas hari ini itu diambil langsung dari soal ujian akhir informatika beneran. Gimana, siap? Oke, kita mulai perjalanan ini dari nol banget ya. Persis kayak komputer pas kamu baru tekan tombol power. Kita akan bangun pemahaman kita bareng-bareng, selapis demi selapis. Bagian pertama, kita bedah dulu fondasi fisiknya. Kita bakal ngintip jeroan mesin ini. Mulai dari otaknya, memorinya, pokoknya semua bagian yang bisa kita sentuh dan kita lihat. Gini deh, bayangin aja. Hardware itu pianonya, software itu partitur musiknya. Dan brainware, nah itu kamu, adalah pianisnya. Tanpa salah satu dari mereka, nggak bakal ada musik yang tercipta. Tiga-tiganya ini satu paket, saling butuh. Nah, ini dia nih, otak dari semua operasinya, CPU. Di dalamnya ada bagian super penting namanya ALU, yang tugasnya itu kayak kalkulator super ngebut. Tiap kali kamu ngeklik, ngedit video, atau main game, ALU inilah yang lakuin miliaran hitungan matematika per detik, biar semuanya bisa kejadian. Dan ini dia ritual pagi setiap komputer, proses booting. Pertama, listrik nyala. Terus, BIOS, semacam dokter internal gitu, bangun dan ngecek semua organ vital alias hardware-nya berfungsi. Kalau semua oke, BIOS bakal manggil sang manajer, yaitu sistem operasi, buat masuk ke memori. Dan, tada! Desktop muncul, komputermu siap nerima perintah. Dari kotak mati, jadi asisten pribadi cuma dalam hitungan detik. Oke, mesinnya udah nyala, tapi kan masih kosong. Sekarang, waktunya kita panggil roh yang menghidupkan semuanya. Sang manajer tak terlihat yang ngatur segalanya. Sistem operasi. Sistem operasi atau OS ini ibaratnya konduktor di sebuah orkestra digital. Dialah yang mastiin keyboard, mouse, layar, sama semua aplikasi itu main bareng dengan harmoni yang pas, biar kita bisa nikmatin simfoni pengalaman digital yang mulus. Nah, ini dia kekuatan super dari OS, multitasking. Sama kayak kamu yang bisa dengerin musik sambil ngerjain tugas, OS juga bisa bikin kamu buka browser, aplikasi chat, sama pemutar video barengan. OS ini pinter banget, dia bagi-bagi perhatian CPU buat semua tugas itu. Jadi ada dua cara utama nih buat ngobrol sama OS. Kebanyakan dari kita pasti familiar sama GUI, antar muka visual yang ada icon dan jendelanya buat kita klik-klik. Tapi buat para ahli kayak programmer, ada yang namanya CLI. Antar muka berbasis teks, di mana kita ngetik perintah. Kelihatannya kuno, tapi ini cepat dan kuat banget buat tugas-tugas yang rumit. Komputer udah siap, OS sudah jalan? Oke, sekarang kita ngomongin alat-alat yang beneran ngubah mesin ini jadi alat produktif. Aplikasi buat ngeberesin kerjaan kita. Pernah nggak sih harus kirim undangan ke puluhan orang terus namanya harus diubah satu-satu? Nah, disinilah mail merge jadi pahlawan. Kamu cukup bikin satu template surat, siapin daftar namanya, dan biarin komputer secara ajaib bikinin versi personal buat tiap orang. Efisien banget kan? Ini salah satu trik paling keren di dunia aplikasi. Kamu bisa masukin grafik dari Excel ke dokumen Word. Kerennya, ini tuh bukan cuma gambar mati loh. Kalau kamu ubah data di Excel, grafiknya bakal otomatis update juga di Word. Nah, itu yang namanya object linking. Satu komputer itu kayak satu sel otak. Berguna tapi terbatas. Kekuatan sebenarnya baru keluar pas kita sambungin jutaan sel otak itu jadi satu jaringan raksasa. Nah, sekarang waktunya kita bahas konektivitas. Skala jaringan itu macam-macam. Ada PAN, ini jaringan personal kamu, contohnya pas smartwatch nyambung ke HP. Terus ada LAN, jaringan lokal di rumah atau kantor yang nyambungin laptop ke printer. Dan yang paling gede ada WAN, jaringan raksasa yang ngehubungin kota dan negara yang jadi tulang punggungnya internet. Jadi, internet itu sebenarnya apa sih? Jangan bayangin ini sebagai satu awan gede ya, tapi bayangin sebagai gabungan dari semua jaringan di dunia. Ini adalah jaringan dari segala jaringan, sebuah jaring laba-laba digital raksasa yang nyambungin semua LAN dan WAN di planet ini. Sama kayak paket pos yang butuh alamat rumah biar nyampe, tiap data yang dikirim di internet juga butuh alamat digital. Nah, itulah gunanya alamat IP. Setiap perangkat yang nyambung ke internet, HP, laptop, bahkan kulkas pinter kamu, pasti punya alamat unik ini biar data nggak nyasar. Dan tentu aja, koneksi itu nggak cuma lewat kabel.
Coba deh lihat evolusi luar biasa jaringan seluler ini. Mulai dari era 1G tahun 70-an yang cuma bisa buat teleponan, kita lompat ke 3G yang bikin kita bisa kirim email dari HP, sampai hari ini ada 5G, yang saking kencengnya, kita bisa streaming film 4K di jalan. Dari yang cuma bisa bilang halo, jadi bawa bioskop di saku. Sekarang, kita terhubung sama seluruh dunia, yang pastinya bawa banyak banget manfaat. Tapi, koneksi ini tuh kayak pedang bermata dua. Sekarang, kita harus ngomongin sisi lainnya. Gimana caranya biar kita tetap aman di dunia online? Kenapa keamanan itu penting banget? Ya karena ini, pintu yang sama yang kita pakai buat nyambung ke teman dan keluarga, bisa jadi celah juga buat penipu, peretas, dan penyebar hoaks buat masuk ke kehidupan digital kita. Terus gimana cara kita melindungi diri? Salah satu senjata terkuat kita, itu namanya enkripsi. Anggap aja ini kayak kamu masukin surat ke amplop rahasia yang cuma bisa dibuka sama orang yang dituju. Enkripsi ini ngacak pesan kamu jadi kode yang nggak bisa dibaca sama siapapun di tengah jalan. Jadi kalau ada satu hal yang perlu kamu ingat dari semua ini, ingat aja angka 3. Teknologi itu bukan cuma soal mesinnya, hardware, atau programnya, software. Teknologi itu sebuah kemitraan, sebuah tarian antara 3 hal, dengan kamu, sang brainware, sebagai pemeran utamanya. Setelah kita bedah semua jeroan ini, dari CPU, OS, sampai jaringan global, kita jadi lebih menghargai keajaiban di balik layar, kan? Sekarang, saya tinggalin kamu dengan satu pertanyaan. Dari semua teknologi yang kita bahas, yang mana yang tanpanya kamu benar-benar nggak bisa hidup? Coba deh pikirin. Sampai jumpa di penjelasan berikutnya.